Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan atau dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yakni menghilangkan kebodohan, pastinya mencari ilmu, walaupun masih dalam kondisi COVID, kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan aktivitas kita, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ini pun kita anggap sebagai tatap muka kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan mengawali kegiatan belajar kita bersama mengucapkan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melapangkan hati kita, melapangkan jiwa kita, menjernihkan pikiran kita untuk menerima ilmu yang Allah berikan kepada kita. Pertemuan kita kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau hari kiamat. Kita ketahui bersama bahwa di dalam rukun iman itu ada yang namanya iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Iman bukan berarti sebatas hanya percaya dalam lisan, akan tetapi harus kita yakini di dalam hati kita bahwa hari kiamat itu memang ada dan pasti terjadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa hari akhir dalam bahasa itu diartikan adalah sebagai hari penghabisan atau hari pembalasan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan hari akhir menurut istilah, nah, ingat bahwa ketika ada pengertian menurut bahasa, maka biasanya suka ada pengertian secara istilah. Di mana ada secara etimologi, maka ada secara terminologi. Tadi kita berbicara hari akhir menurut bahasa. Sekarang hari akhir menurut istilah. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk yang ada di alam ini. Semuanya binasa, semuanya tidak ada. Tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa hari akhir atau hari kiamat, perlu diketahui juga hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Bahkan ketika hari itu tiba, maka tidak berguna karib kerabat kita, tidak berguna anak-anak kita, bahkan yang terdekat sekalipun itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat 60 atau surat Al-Mumtahanah ayat 3, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Bapak yakin anak-anakku yang sudah hafalannya banyak ayat ini hafal, mudah-mudahan. Yang artinya karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagimu
pada hari kiamat. Ingat, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu pengertian hari akhir, baik menurut etimologi, terminologi, dan ayat Quran yang Bapak sampaikan terkait masalah tidak berguna, tidak bermanfaatnya karib kerabat dan anak-anak kita ketika tibanya hari kiamat. Ada 3 sudut pandang hari kiamat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hari kiamat menurut Al-Quran. Yang kedua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, hari kiamat bukti dari indrawi. Kita buka satu persatu. Yang pertama, hari kiamat menurut Al-Quran. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui menurut Al-Quran, bahwa ini kita rasakan bersama, dan yang kedua akan kita rasakan bersama pula. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat individu. Apa buktinya? Kadang kita melihat, kita mendengar, bahkan kita membaca dari media cetak, ada tetangga kita, saudara kita yang terkena gempa, yang terkena musibah, ada yang meninggal, ataupun yang tidak meninggal. Bagi yang meninggal, itu jelas sugro, kiamat sugro yang begitu menyedihkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap kita, setiap jiwa akan merasakan mati. Di dalam Al-Quran surat 3, siapa yang tahu surat 3? Surat 3, surat yang ketiga itu surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati, siapapun ia. Itu bisa dikatakan kiamat sugro karena secara individu. Yang kedua, kiamat menurut Al-Quran adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat. Apa artinya? Ingat, idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idza an-nujumu kadarat, dan apabila bintang berjatuhan, wa idza al-jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu berkaitan dengan kiamat kubro. Kiamat sugro pun ketika ada tsunami, ketika ada gempa,
Bagaimana saudara kita merasakan itu semua? Gempa Lombok, salah satu contoh. Kemudian Sulawesi, Aceh digulung oleh tsunami. Itu merupakan kiamat yang bisa dikatakan baru kiamat sugro. Apabila kiamat kubro tiba, maka berhamburan kita. Hancur kita semua. Anak-anakku yang tercinta, itu hari akhir menurut Al-Quran. Yang kedua, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi. Melalui proses evolusi yang lama sekali. Yang begitu lama. Gas bagian luar itu mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, banyak hal. Ketika gas itu mengeras. Sedangkan bagian tengah masih panas. Bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Ingat, bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Apa? Ketika nasib itu terjadi pada meteor, hancur. Itu yang akan terjadi. Menurut geologi seperti itu. Sedangkan menurut teori fisika bahwa letak matahari adalah 149.997.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari, kalau digambarkan, garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya itu 616 dikali 1010 kilometer. Coba dikalikan. Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. 616 dikali 1010 km itu jumlahnya 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori. Sama dengan 5.853,9 kalori. Atau 5.853,9 menit. Dan mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Bagaimana tuh panas 15 juta derajat Celcius? Kita merasakan panas matahari sekarang pun udah luar biasa. Apalagi, ya Allah, terbayang. Astagfirullahaladzim. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul, atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Itulah yang akan terjadi kiamat kubro yang dikatakan secara teori fisika.
Kemudian yang ketiga, bukti indrawi, di mana peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 72 sampai 73. Dua ayat ini berbicara terkait masalah daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Ini secara historis atau sejarah. Dan itu menjadi bukti indrawi kita. Berikutnya peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Itu yang sudah mati. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon dipahami, direnungi. Nanti ada tugas dari Bapak terkait masalah apa yang kita bicarakan tadi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan berbicara terkait periode hari akhir. Periode hari akhir udah jelas, ini ada beberapa tahapan, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab dan Mizan, buku catatan, As-Sirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dan balasan perbuatan buruk. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan, akan kita pelajari bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.